Kebocoran bahan bakar minyak dengan modus kencing BBM makin marak terjadi. Kalau sudah makin marak terjadi, harusnya otoritas bisa bereaksi ya, bisa bertindak. Bahkan di Sumatera Barat misalnya, aksi kencing BBM dilakukan terang-terangan di pinggir jalan raya yang dekat dengan markas kepolisian. Hebat ini ya yang bisa modus di dekat kantor polisi ya. Lalu seperti apa aksi kencing BBM dan modus para pelakunya? Simak reportasenya berikut ini. 7 Juni 2016, terminal bahan bakar minyak atau BBM Pertamina di Teluk Kabung, Sumatera Barat diserbu preman. Para preman itu menganiaya pejabat Pertamina setempat serta karyawan lainnya. Akibat peristiwa itu, terminal BBM sempat ditutup selama beberapa waktu. Dan efek dominonya, BBM di kawasan Sumatera Barat hingga Belawan sempat menjadi langka. Peristiwa ini sejatinya merupakan buntut dari penertiban praktek kebocoran penyaluran minyak dengan modus kencing BBM. Memang bukan rahasia lagi, praktek kencing BBM terjadi cukup marak dan sistematis terjadi di kawasan Padang, Sumatera Barat. Bahkan, praktek kencing BBM di kawasan ini terjadi secara terang-terangan, tak jauh dari markas polisi. Praktek kencing BBM melibatkan sebuah jaringan yang rapi, mulai dari sopir tangki BBM, petugas meteorologi, petugas pengisian di terminal BBM, hingga aparat keamanan. Hal ini diungkapkan oleh, sebut saja, Pedro, seorang petugas Tera BBM. Nama dan suaranya kami samarkan untuk keamanannya. Awalnya orang itu mencoba kerjasama sama orang meteorologi sendiri. Seandainya orang meteorologinya tidak mau untuk ngerjainnya, dia mempergunakan jasa agen yang di lokasi itu. Caranya minimal dia ngeluarin air setelah ada pengisian 7 ton atau 8 ton. Dia keluarin air beberapa banyak gitu sesuai dengan kebutuhannya dia. Minimal dia ngambil 100 atau 250 lah gitu. Ada yang dari depot sendiri dan ada yang kencing di luar. Kalau dari depot itu sendiri yang kami dengar dan yang kami tahu itu adalah pengganjalan bottom loader atau selang pengisian. Selang pengisian diganjel, nanti akan ada keluar minyak dari bawah dan ditampung, yang itu akan dimasukkan ke dalam tangki mobil tersebut. Nah, yang kedua adalah pemindahan muatan itu sendiri di dalam, karena di dalam depot itu pengisian masih manual. Selanjutnya, upaya jahat dimulai dari sejak pengisian di terminal BBM, sehingga pengisian seolah melebihi batas jarum tera. Jarum tera adalah alat ukur yang sudah distandardisasi oleh Badan Meteorologi. Selain mengakali jarum tera, oknum sopir tangki BBM juga memodifikasi truk mereka. Namun hal ini berlaku untuk mobil keluaran lama. Kalau yang kayak gitu pada umumnya di mobil yang pola yang lama gitu, maksudnya yang 14 KL dia bisa modifikasi pada umumnya di bypass bengkel-bengkel mobil gitu, bengkel mobil tangki gitu. Setelah di jalanan, praktek kencing BBM biasanya terjadi di kawasan jalan bypass Padang, Sumatera Barat. Lokasi-lokasi kencing BBM biasanya tertutup seng sehingga bebas dari pengamatan warga maupun aparat keamanan. Kerja jaringan ini juga cukup rapi dengan menempatkan mata-mata atau penjaga di sejumlah titik. Selain itu, praktik kencing BBM juga terjadi di lokasi yang agak terpencil sehingga sulit dipantau petugas. Cara kencing BBM sebenarnya biasa saja, yaitu pelaku membuka keran yang ada di mobil tangki lalu memindahkannya ke dalam jerigen atau tangki penampung. Sekali kencing, para oknum, sopir dan pelaku lainnya bisa mencuri BBM sebanyak 100 hingga 150 liter. Kompartemen itu bisa dia minimal kalau dia ngakalin itu, kalau dapat dia ngambil minimalnya itu sekarang ini 4 kaleng. Satu kaleng itu sekitar 30 liter. Ada yang sampai 6. Aparat kepolisian sendiri bukan tidak tahu adanya praktek kejahatan ini. Mereka juga sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya aksi kencing BBM. Menyelidiki itu dan sudah menginstruksikan kepada jajaran, ditemukan ya salah satunya diduga ada
istilah kencing di jalan, gitu ya, tangki kencing di jalan, dan sudah menginstruksikan kepada jajaran Polsek Polres untuk meningkatkan patroli atau menindaklanjuti dugaan-dugaan tempat-tempat yang menjadi lokasi-lokasi itu agar tidak terjadi kembali. Namun demikian, tak dapat dipungkiri, adanya oknum petugas yang ikut bermain membuat upaya pemberantasan sulit dilakukan. Tuntutan perut dan minimnya lapangan pekerjaan juga selalu menjadi alasan. Iwan Hermawan, Sumatera Barat.